Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang warga di Bandar Lampung tewas terbakar bersama rumahnya saat sedang memperbaiki becak motor menggunakan mesin las. Suasana tegang mewarnai pelepasan cincin batu akik yang menjepit jari pasien di rumah sakit. Penyergapan bandar narkoba di depan minimarket di Mesuji, puluhan butir pil ekstasi disita. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang cukup panjang, tim penyidik Polda Lampung akhirnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap peserta pendidikan dasar Organisasi Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan atau Mahepel Universitas Lampung yang menewaskan peserta bernama Pratama Wijaya Kusuma. 8 tersangka terdiri dari 4 panitia dan 4 alumni Mahepel. Menurut polisi, para tersangka memiliki peran berbeda saat menganiaya korban hingga menyebabkan korban jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pada kasus tersebut, polisi menjerat para tersangka dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Sehingga di hari ini, di 2 hari kemarin kami sudah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka. Untuk pasalnya yaitu 351 ayat 1 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 2 tahun 8 bulan. Dalam gelar perkara tersebut, dalam gelar perkara penetapan tersangka tersebut, peserta gelar sepakat untuk menetapkan 8 orang tersangka terdiri dari 4 orang dari panitia, statusnya pada waktu itu masih mahasiswa, dan 4 orang dari alumni. Adapun nama-namanya kami inisialkan, yaitu untuk panitia dan mahasiswa, pertama yaitu saudara AA, dia melakukan tamparan, memukul, kemudian memukul perut, kemudian juga memerintahkan kepada peserta untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak. Itu juga bagian dari penganiayaan. Kasus kekerasan oleh senior kepada junior di organisasi Mahepel Unila tersebut mencuat setelah Pratama Wijaya Kusuma meninggal 5 bulan usai mengikuti kegiatan pendidikan dasar pada November 2024 di Desa Talang Mulia, Kabupaten Pesawaran. Setelah mengikuti pendidikan dasar itu, korban jatuh sakit keras akibat menderita penggumpalan darah di otak. Meski hasil ekshumasi menyatakan penyebab kematian korban bukan akibat penganiayaan, namun polisi memastikan adanya kekerasan fisik selama kegiatan pendidikan dasar yang berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, dan pemeriksaan ahli. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Mobil kebalik. Jalan rusak di Desa Pariaman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus seringkali menyebabkan para pengendara celaka. Banyak mobil terguling dan pengendara motor jatuh saat berusaha melewati jalan menanjak yang kondisinya rusak. Di sepanjang jalan banyak yang berlubang besar. Allah. 1, 2, 3. Jalan Desa Pariaman juga terdapat banyak batu tajam yang berserakan hingga menyebabkan banyak ban motor bocor. Ini lewat sini mungkin ada batu yang runcing gitu terus kena ban, jadi akhirnya bocor, Mas. Bocor ya? Jalan rusak ini telah terjadi sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki pemerintah daerah Tanggamus.
Warga pernah menggelar aksi menanam pohon pisang di jalan rusak ini sebagai sikap protes mereka kepada pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki jalan ini. Jadi tolong sama pemerintah lah. Jadi istilahnya gimana ini tanjakan ini? Sudah banyak orang yang celaka, mobil terguling di sini. Jadi minta tolong saya ini sama pemerintah yang di atas, tolonglah di sini ini. Masyarakat kami ini menjerit semua karena jalan ini. Kontur jalan desa Pariaman banyak tanjakan dan turunan yang curam sebab daerah ini berada di lereng bukit. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan karena menghubungkan ke banyak desa dan wilayah perkebunan. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Masalah jalan rusak di Lampung hingga kini belum kunjung teratasi. Jalan rusak masih mudah ditemukan di berbagai daerah di Lampung. Jalan rusak diantaranya terjadi di Desa Tulung Baban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Jalan rusak telah terjadi selama belasan tahun, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Tiap hari warga harus melintasi jalan batu underlah yang tajam dan licin, sehingga bisa berbahaya jika pengendara tergelincir. Warga kesal karena desa mereka tidak pernah tersentuh pembangunan. Sangat berbahaya, Bang. Kenapa, Bang? Ya, pertamanya pernah terjadi kecelakaan sampai batu itu yang kerikil masuk ke lutut lah. Oh ya, Bang, ini sudah berapa tahun, Bang, jalan ini rusak? Terakhir dibangun 2012. Ada perbaikan lanjutan, Bang? Sampai 2024 sekarang sama sekali tidak ada. Oh, Bang, harapannya, Bang, selaku pengguna jalan dan masyarakat apa, Bang? Harapan saya dan juga masyarakat tentunya di Tulung Bamban, masalah jalan raya, kami mohonlah terlaksana dan terjadilah pembangunan. Ya tentunya setiap hari ini sangat dilalui karena bisa dikatakan ini adalah akses utama masyarakat yang baik itu yang mau sekolah, ke kebun atau yang memang penghubung antara dua pemangku tersebut. Mana kalau kondisi kena hujan, pasca hujan, Pak? Berbahaya tidak? Kalau kondisi kena pas penghujan itu cukup memprihatinkan, artinya ada di suatu titik itu yang memang banjir atau ya sangat berdampak dengan masyarakat. Warga sangat menanti perbaikan jalan di desanya. Mereka mendesak Bupati, Gubernur, dan anggota DPRD segera turun tangan memperbaiki jalan sebelum menimbulkan jatuh korban. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.